Kebanyakan orang bodoh maka akan menghilangkan mahabbah bainahum. Wa yustahabbu mujalasatu man yarghabu fil akhirah wa yadhkurul maut wa yadhkurul maut. Jadi kemudian dianjurkan mujalasatu man yarghabu fil akhirah, duduk bersama orang yang cinta mati, cinta akhirat. Kemudian duduk disunahkan wa yadhkir al-maut, duduk bersama orang yang bisa mengingatkan mati. Itu kejujuran, Pak. Jadi kita akhirat, sebentar-bentar cerita akhirat. Akhirat itu tak mesti pada mahsyar. Akhirat itu tak mesti yang diceritakan itu neraka dan surga, bukan. Akhirat itu bukan diceritakan malaikat, bukan mungkar dan nakir, ya. Tapi berbicara tentang amal-amal akhirat, mengingatkan, menjadi giat kita mendengarkan, itu juga akhirat. Kita umpamanya berbicara sama orang bagaimana caranya niat itu yang baik sesuai dengan syariat, itu juga akhirat. Orang itu berbicara kalau bekerja yang baik bagaimana sesuai dengan tuntunan syariat, itu akhirat juga. Bersikap kepada orang tua, bersikap kepada anak sesuai tuntunan syariat, itu juga akhirat. Segala sesuatu yang mengingatkan kepada Allah, yang mengingatkan kepada amal-amal syariat, perbuatan syariat, itu akhirat. Nah, ini harus senang. Kalau udah jarang disebut akhirat, ya udahlah, kemana kita lagi? Ketika dunia, maka disunahkan. Wa tukrahu mujalasatu ahli dunya al-harrasa 'alaiha alladziina yakhuduna fi amri dunya. Dimakruhkan, kata dimakruhkan itu tidak disukai secara syariat, itu makruh namanya. Dimakruhkan duduk bersama ahli dunia. Yang katakan ahli dunia apa? Ya dunia terus duduk. Siang malam dunia terus. Ada di masjid yang diomongkan proyek, pergi ngaji proyek yang diomongkan. Ya, gitu. Ya ahli dunia. Jadi dimakruhkan dengan duduk orang-orang seperti itu. Mengapa itu dimakruhkan duduk bersama ahli dunia itu? Fa'innahum yufsiduna 'ala ar-rajuli qalbahu wa dinahu wa 'aishahu. Maka sesungguhnya ahli dunia itu merusak terhadap seorang laki-laki pada hati dan agamanya dan kehidupannya. Ya buktikan saja, Pak, kalau kita sering duduk dengan orang ahli mancing gitu, mancing namanya. Kita ini kan tak pandai mancing, karena dia ngomong bicara mancing lama kelamaan tergerak di kita, pengen suka gitu kan, akhirnya pengen mancing. Apalagi dia cerita, dapat udang dobol galak, sedap. Coba kita gini nanar gitu dengar sampai malam dia cerita, bergerak. Belum lagi bicara bola tuh, dalam dunia itu kan, belum bicara tentang proyek banyak semuanya. Lah begitu, Pak, maksudnya. Jadi melupakan hati. Silakan mancing kalau nak mancing, tapi waktunya ngaji. Gitu. Nanti habis ngaji mancing terserah. Yang penting habis ngaji dan zikir, itu Pak caranya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan mancing, itu cuma contoh saja. Tadi bagi mancing. Bagi yang proyek kerja dapat proyek silahkan, tidak apa-apa. Tapi waktunya zikir, tertib, waktunya ngaji. Begitu, Pak. Jadi tidak ada masalah. Wa idza staghnata an dukhulis suq, dan jika engkau ingin masuk ke pasar gitu. Jadi masuk ke pasar, faqlilid dukhula fiha, maka sedikitkanlah masuk ke pasar. Jangan sering-sering ke pasar, maksudnya begitu. Jadi kalau nak ke pasar silahkan, karena memang kebutuhan kita di pasar, tapi jangan banyak-banyak ke pasar. Faqlilis suq, makanya dikitkan. Mengapa begitu? Fainahu yuqalu fiha maraddatu syayatin minal insi. Jadi katakan mengapa pasar itu salah satu jebakan setan. Pasar. Ada pasar, Pak. Setan. Jadi wa yuqalu fiha ja'alun 'alaiha thiyabun wa istahabu. Jadi kalau di pasar itu ada anak setan. Anak setan itu ada 9. Jadi yang menangani di pasar, menggoda orang-orang pergi ke pasar, menggoda orang-orang pelaku
bisnis di pasar untuk curang, untuk ngakalin orang, kemudian untuk sumpah-sumpah palsu, ada anak setan namanya zallan nabur. Itu anak setan. Jadi tugasnya itu adalah mengatakan sumpah palsu, kemudian mengatakan barang pedagang itu baik-baik, kemudian tugas zallan nabur juga untuk membisikkan di telinga pedagang itu untuk berubah takaran, mengurangi takaran, timbangan dan sebagainya. Pokoknya yang curang-curang lah di pasar. Itu tugas anak setan namanya zallan nabur. Wa yustahabbu lirajuli idza dakhala as-suq ay yaqula la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dianjurkan kalau masuk ke pasar ini yang dibaca. Jadi masuk ke pasar baca itu tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi doa ini sama persis dengan kalau kita lewat di kuburan. Jadi kalau ada kuburan kita baca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihi yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau baca ini kata Rasulullah, fa innahu ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya telah diriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasannya beliau bersabda, man qala dzalika, barang siapa yang mengatakan itu, bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, falahu bi'adadi man fis suq asyura salatin. Maka baginya kata Rasulullah, maka baginya sehitungan orang yang ada di pasar itu 10 kebaikan. Jadi kebaikannya itu sebanyak orang di pasar 10 lagi. Itu kalau baca ini. Maka kalau pergi ke pasar jangan jadi yang pertama kali, jangan jadi yang terakhir kali. Maksudnya bagaimana? Ya sedang-sedang saja lah. Jadi kalau pergi ke pasar itu jam 2 itu udah ramai. Tapi kalau jam segini masih 1-2 orang itu kalau di pasar, di pelampian pokoknya. Al-babu sittun fil bai' wa syira', wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya.